kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri undangan daripada kegiatan calon guru bergerak yang dilakukan oleh Ibu Ida Ardiani SPD dan Bapak Ida Purwosaputra SPD di kegiatan CGP Angkatan 5 tahun 2022. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari ini masih diberikan suatu kesehatan, dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat beliau sampai akhir zaman, amin ya robbal alamin. Di sini Bapak Ibu sekalian, Ibu Ida Ardiani SPD beserta Bapak Ida Purwosaputra SPD ingin menyampaikan materi sehubungan dengan tugas CGP-nya, yaitu tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah pada khususnya, dan budaya positif pada diri kita pada umumnya. Mungkin langsung saja Bapak Ibu, waktu dan tempat langsung diisi oleh Ibu Ida Ardiani SPD dan Bapak Ida Purwosaputra SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ejah Endang Wijininggrum selaku Wakil Sabras. Beliau sudah mensupport kami sehingga terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada beliau, Ibu Endang Wijininggrum. Kalau Ibu punya kesibukan yang lain, mungkin boleh berterima kasih banyak sudah mensupport kegiatan ini. Selebihnya nanti sesi berbagi ini kita lakukan sampai minimal 1 jam ke depan. Hatur suwun Ibu, terima kasih. Sambil berdiri saja Bapak Ibu ya. Ini suasana serius tapi santai, suasana santai tapi serius. Ini adalah bagian terakhir dari modul 1. Kami punya tugas hanya 3 modul. Jadi buat teman-teman nanti yang ingin menyambung lagi, kami ini hanya dikasih 3 modul, dan ini adalah bagian terakhir dari modul 1. Tugasnya adalah berbagi. Tugas dari guru penggerak itu ya hanya berbagi sebenarnya. Berbagi, setelah menerima kemudian dibagi, terima bagi. Sebelumnya mungkin ini sekedar buat teman-teman. Ini ada teman-teman, ada Bu Mariana, ada Ibu Lela, ada Bu Rustina, ada Bu Titi, ada Ibu Rusdi, ada Ibu Maya. Mereka nanti kira-kira ya angkatan berikutnya. Sebelum
sebelum ke situ sebetulnya ada yang menarik. Jadi yang menarik itu saya punya filosofi seperti ini. Kalau tidak mau bodoh, jangan belajar. Jadi kalau tidak mau bodoh, jangan belajar. Kenapa? Karena semakin belajar itu semakin bodoh. Ya, semakin belajar itu justru semakin bodoh. Ternyata banyak hal yang belum kita tahu, banyak hal yang belum kita mengerti. Dan sebetulnya kalau kita mau dalam tanda petik ya, kalau kita mau egois, sebetulnya tidak perlu melakukan pengembangan diri. Wis pokoknya ngajar tok gitu aja. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pengembangan diri, ya resikonya kita harus mau berkembang, resikonya kita harus mau merubah diri. Kalau kita cuma mengajar tok, ya saya pribadi merasa selama ini pokoknya paling top lah, pokoknya ngajarnya bagus dan seterusnya. Tapi setelah mengikuti program pengembangan diri dan seterusnya, ternyata kita harus tetap selalu memperbaiki diri. Walaupun sudah bagus, ya dibikin lebih bagus lagi. Bapak Ibu, slogan kami salam dan bahagia. Jadi guru itu harus mampu menebar salam dan harus selalu mampu menebar kebahagiaan. Banyak tugas, tetap bahagia. Gajinya belum masuk kecil, tetap bahagia. Gitu kan? Insentif nggak cair-cair, harus tetap bahagia. Operasi dikejar-kejar bulela, harus tetap bahagia. Ini sesi berbagi Bapak Ibu, budaya positif. Nah, oke. Nah ini Bapak Ibu, bapaknya saya tahu. Ini ada pertanyaan pemantik ini. Pertanyaan pemantiknya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira kalau ada pernyataan seperti itu, apa responnya kira-kira? Setuju, kurang setuju, atau seperti apa? Bisa setuju, bisa tidak. Boleh berpendapat saja. Hanya kita berbagi. Ini sesi berbagi. Sebenarnya betul-betul berharap untuk berbagi. Karena kalau berbagi ilmu, berbagi materi terlalu langka sepertinya. Artinya kita berbagi pengalaman apa yang bisa kita didiskusikan. Gitu. Kalau ada hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira pro atau kontra? Dari Ibu Rusli, beliau pro, artinya mendisiplinkan anak itu dengan hukuman. Dari Ibu Lela, beliau kontra. Jadi tidak selamanya mendisiplinkan itu harus dengan hukuman, begitu ya? Oke. Untuk jawabannya tidak ada jawaban yang benar, gitu ya. Nanti kita cek ke belakang. Kemudian ada pernyataan berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Ini kira-kira yang selama ini kita lakukan, menghukum tapi dengan hal positif, suruh baca, suruh bersihkan halaman. Apakah itu kira-kira efektif untuk meningkatkan disiplin anak? Masuk nggak kira-kira hal seperti ini? Boleh ya? Atau ada pro ada kontra lagi? Kalau itu boleh. Kursi gimana? Oh boleh. Oh walaupun dia ini kelihatannya sangat bisa menghukum, tapi maksudnya nanti mungkin arahnya hukumannya yang bersifat positif begitu kali ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu enggak kira-kira? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar? Oke. Apakah itu harus selalu atau tidak? Kira-kira seperti itu. Oh, penghargaannya bentuknya apa dulu? Oh, diberi penghargaan, tapi bentuknya berbeda-beda, gitu ya? Oh, penghargaannya berbeda-beda, oke. Nanti kita cek bagaimana teori motivasi dan penghargaan itu bisa sejalan atau bisa saling kontra. Nanti kita cek. Oke, ini hanya pemantik sementara. Ini hal-hal sebetulnya yang kita hadapi hari-hari, kan gitu kalau dia. Jadi sebetulnya sesi-sesi berbagi seperti ini bukan hanya kegiatan CGP saja, mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lain kita bisa buka sesi berbagi sebenarnya. Boleh dilanjut kita? Nanti yang kita bagi ada 6 item ini. Yang pertama disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima nanti ada posisi kontrol, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Tidak perlu memang kalimat kata itu, namanya kata itu memang harus dibuat kalau bahasa media itu harus dibikin menarik, highlight gitu ya. Padahal sebetulnya nanti kita akan tahu, oh itu semua sudah kita lakukan gitu. Cuman mungkin kita kurang mengenal istilah-istilahnya saja, karena istilah di sini banyak yang di highlight gitu kan. Jadi seolah-olah asing, padahal tidak terlalu asing. Oke, disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada kasus, gitu ya. Kasusnya gini kira-kira. Ada A, ada B. Ini saling berlawanan nih. Nah, intinya gini. Si A, gitu, saya ini Bu Haji pokoknya pegang sesuatu yang itu sangat berharga buat Bu Haji. Pegang erat sesuatu yang sangat berharga buat Bu Haji, gitu ya. Nah, kemudian tugas saya di online, apapun itu, pokoknya itu sesuatu yang sangat berharga buat Bu Haji. Nah, tugas yang lain itu meminta atau ingin tahu apa sih yang ada di situ. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Haji? Sesuatu yang Ibu Haji pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Berharga itu bisa rahasia, bisa kebahagiaan dan macam-macam. Yang jelas itu sesuatu yang sangat berharga, gitu kan? Teman sebelahnya ingin tahu apa sih itu, gitu.
Kira-kira yang dilakukan Bu Aki apa? Yang dilakukan Bu Aki kira-kira seperti apa? Kan Bu Aki tanya ini. Kalau mau lihat kayaknya kan nggak mungkin ya. Nah, terus Bu Mayang cara memintanya kan juga Aki apa itu? Kan nggak cuma itu. Mungkin ada sedikit maksanya dan seterusnya itu. Saking ingin tahunya kan. Nah, ini terkait dengan nanti ada teori kontrol dan ilusi. Sebenarnya dari permainan tadi itu kita akan membahas namanya teori kontrol dan ilusi. Kalau kita cek ke situ, guru mengontrol murid, bisa nggak kira-kira? Itu fakta atau hanya ilusi? Mungkin nggak ada seorang guru itu mengontrol muridnya? Bisa? Bisa? Bisa ya? Kemudian kritik membuat orang dewasa merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu bisa jadi fakta atau ilusi. Kalau di sini itu hanya ilusi. Jadi seperti guru mengontrol murid itu sebetulnya ilusi. Jadi tidak mungkin seorang guru itu akan mampu mengontrol muridnya dalam tanda petik yang mengontrol secara penuh. Seperti halnya tadi. Kenapa? Karena yang dipegang oleh Bu Aki tadi itu adalah suatu keyakinan. Siswa itu sudah punya karakter. Jadi yang lain itu guru itu maksa, ya tapi kalau sudah karakternya begitu susah. Artinya apa? Posisi kita harus tetap jelas. Guru tetap di posisi memaksa, meminta dan seterusnya tadi. Di posisi murid, ya mereka tetap punya karakter. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwasanya guru itu mampu mengontrol murid, kira-kira itu hanya ilusi. Kalau di sini itu hanya ilusi. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga sebetulnya hanya ilusi. Kenapa? Karena secara teori yang mampu mengontrol diri kita itu yang kita sendiri. Yang mampu membuka, yang tahu apa isi dan seterusnya, ya hanya yang punya itu sendiri. Jadi tugas kita itu sebetulnya bukan mengontrol murid dan seterusnya, tapi betul-betul hanya untuk mengarahkan murid ke tujuan yang diinginkannya. Seperti halnya tadi, Bu Aki yang megang erat keyakinan tadi, apa yang dipegangnya tadi, walaupun diminta siapapun, karena posisi kontrolnya siapa? Posisi kontrol tetap yang punya, gitu kan? Yang lain itu posisinya bukan posisi kontrol. Jadi kalau murid itu posisi kontrolnya tetap di murid, artinya kita hanya mengarahkan, kita hanya mampu sampai mengarahkan murid itu saja. Ada pertanyaan, ini kejadian ini itu saya alami tahun 2000 SNMPTN pertama pakai online itu 2010 atau 11 ya. Nah sebelum tahun itu kan fresh graduate ceritanya ya, baru lulus kan idealis banget nih, setelah ngajar muridnya nggak paham nih, pinter gak sih muridnya, kira-kira gitu kan. Artinya guru itu selalu memaksa murid untuk pintar. Tapi faktanya setelah saya membantu di kegiatan itu, ternyata banyak murid itu yang sesat jurusan, anak IPA tapi nanti mau kuliah ngambil jurusannya IPS. Itu kan membingungkan itu. Banyak anak IPS yang mau ngambil perawat, dari situ itu
berbalik saya, artinya ya tidak, bukan balik 180 derajat, artinya dari itu saya menyadari ternyata tugas saya sebagai guru itu tidak hanya pun menyampaikan materi supaya mereka paham, tapi ternyata banyak siswa juga itu masih salah masuk jurusan. Ya bisa saja mereka itu masuk IPA tapi nanti ingin ambil IPS, ya tetap kita harus arahkan. Jadi bukan hanya menyampaikan materi, fisika harus paham fisika, kalau setelah itu urusan yang lain ya, dan enggak juga ternyata selain mengajari fisika dengan benar, kita harus mengajari mereka nanti mau lanjut kemana, setelah ini kesulitan belajar apa dan seterusnya, kita harus mampu ke situ. Ya artinya kita tidak bisa mengontrol mereka, kita hanya mampu mengarahkan mereka. Nah ini pertanyaannya, jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya poinnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak akan mampu mengontrol orang lain. Kalau mau berubah, nggak mungkin kita berubah karena orang lain itu hampir susah. Nah kalau bahasa yang beda itu motivasi instrinsiknya itu harus dimunculkan, gitu kan? Kalau motivasi, nah ini teori ilusi dan kontrol ini membantah teori yang tadi, bahwasanya di teori kontrol itu sebetulnya reward atau penghargaan tadi sebetulnya itu akan merusak motivasi. Justru reward itu akan merusak motivasi. Kenapa? Karena nanti artinya reward yang terlalu sering loh ya, tidak di reward juga salah, di reward terlalu sering juga salah. Kenapa? Karena nanti dianggap itu sebagai feedback yang pasti, padahal kan tidak seperti itu. Nah itu bisa merusak motivasi. Mereka nanti tidak akan bergerak ketika tidak ada rewardnya. Jadi di reward harus selalu di reward, jangan. Nah kira-kira gitu. Hidup itu harus yang sedang-sedang saja. Artinya tidak ada yang salah. Reward itu perlu, selalu di reward itu yang tidak bagus, ya. Oke. Jadi yang mampu mengontrol diri itu sebenarnya hanya kita, dan jangan pernah mengubah dunia. Kalau mengubah diri saja tak mampu, kan kira-kira gitu. Ya. Nah, orang itu nanti kita akan ke sesi berikutnya beda. Nah, disiplin itu apa sih sebenarnya? Kalau ini kita diskusi di sekolah kita, Bapak Ibu kira-kira kalau ini 5 jari angka 1 sampai 5, poin 1 sampai 5, kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu, disiplin kita itu angka berapa kira-kira? Kalau skor 1 sampai 5, disiplin kita angka berapa? Boleh angkat tangan? Terserah. Artinya kalau disiplin itu skornya 1 sampai 5, kira-kira di skor berapa? Oh, bolehlah skornya 3. 4, oke. 3. Bu Susi, disiplin di sekolah kita secara luas nih, mau disiplin guru, dan seterusnya. Sebenarnya pokoknya kalau dengan kata disiplin, skor di sekolah kita itu berapa kira-kira itu? Sekolah apa? Terserah. Artinya
Kalau dengan kata disiplin, SMA, Muara Jawa, skor 1 sampai 5 itu yang berapa? 4. Oke. Berarti alhamdulillah. Berarti sekolah kita itu insya Allah. Nah, ini ada pernyataan menarik nih. Jadi pernyataan dari Bu Hermin, kalau dibandingkan sekolah lain, kita poinnya 4. Nah, sekarang kalau terkait KKM, kalau dibandingkan dengan harapan kita, poin kita itu berapa? Sebenarnya kalau kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan harapan kita itu. Ya, wis. Oke, wis. Nah, juga. Nah, ini Bapak Ibu, untuk disiplin ini nanti kita bisa gerakan kembali dengan nilai-nilai inquiry apresiatif. Kalau ini kan nilai kebijakan universal. Universal berarti nanti nilai-nilainya karena kita di sekolah, ya nanti tentu nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasilanya yang harus muncul. Itu semua kan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya ada teori motivasi hukuman dan penghargaan. Boleh? Buat tekan aja. Pertama, motivasi atau perilaku manusia. Manusia itu untuk melakukan sesuatu itu kan ada pasti punya motif dan motivasi kan gitu. Nah, motivasi itu ada yang sifatnya eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal itu biasanya kalau kita ke murid itu kan, murid itu melakukan sesuatu kebanyakan kalau kita bagi dari 3 hal. Ingin menghindari hukuman, atau yang kedua karena ingin mendapat penghargaan, yang ketiga karena memang dari keinginannya. Jadi kalau bicara teori belajarnya murid itu atau mungkin kita sendiri, jadi kita melakukan 3 hal itu. Kan yang 2 ini kan semua dari eksternal. Yang pertama itu ingin menghindari hukuman. Jangan-jangan kita datang ke sini ngajar dan seterusnya ya cuman apa? Ya dan cuma sekolah dan seterusnya. Hanya menghindari hukuman tok, kira-kira gitu. Atau yang kedua datang pagi-pagi itu bukan niatnya datang pagi karena motivasi intrinsik, tapi karena ya kelihatan keren datangnya terus. Nah, atau yang ketiga ini dari internalnya memang betul-betul keinginan sendiri. Seperti kegiatan CGP itu memang diarahkan selalu memunculkan motivasi intrinsik. Jadi melakukan apapun itu kalau bisa itu nggak ada embel-embel apapun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hadir ke sini dikasih ini juga nggak ada sekolahnya hadir lagi gitu kan, ngajar begitulah. Ini kelihatannya sederhana, Bapak Ibu ya. Kelihatannya sederhana, tapi kalau diterapkan kan rumit ya. Karena begini, kadang kan kita kerja sungguh-sungguh, yang lain nganggur-nganggur aja, nggak keren, nggak enak gitu kan. Tapi ya, nah mulai saat ini mungkin kita bisa ya sedikit
sedikit memupuk motivasi intrinsiknya. Yang lain nganggur-nganggur, kita tetap bekerja, dikasih kesibukan, ya sudah apa-apa. Karena kita itu cara untuk memunculkan motivasi dari dalam. Jadi bukan berarti motivasi dari luar itu tidak perlu, bukan berarti tadi pemberian reward itu tidak perlu, tapi jangan sampai pemberian reward itu merusak motivasi dari dalam sendiri, maksudnya. Ini Bapak Pendidikan, dia mengartikan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu kalimat untuk memunculkan motivasi secara internal. Nah, restitusi ini kayaknya nanti saya agak fokus ke Guru Sni. Kayaknya tadi beliau yang agak gila-gila, karena beliau tadi yang sepakat nih, hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Oke. Kalimat hukuman itu mungkin sekarang agak harus direduksi lagi dengan kata restitusi. Nah, kenapa harus direduksi dengan kata restitusi? Karena dengan restitusi itu nanti diharapkan murid itu akan muncul rasa bersalahnya sendiri dan dia akan termotivasi untuk memperbaiki dirinya secara mandiri. Artinya kalau dia berbuat baik, memperbaiki kesalahan, itu bukan karena takut menerima hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, tapi karena betul-betul ingin memperbaiki dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu untuk restitusi. Ada 9 cirinya, yaitu dia harus belajar dari kesalahan, harus memperbaiki hubungannya, kemudian itu bukan paksaan. Utama dari restitusi itu harus melihat ke dalam, kemudian setelah melihat ke dalam, maka dia akan membuat sebuah keputusan apa yang harus dilakukan berikutnya. Karena konsekuensi harus ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi nanti restitusi itu akan berfokus pada penguatan karakter. Jadi bukan ke tindakan. Tujuan dari restitusi itu nanti untuk menguatkan karakter. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, dan yang paling penting adalah membuat murid itu kembali dengan rasa yang gembira, tetap gembira. Artinya kalau mereka melakukan kesalahan, ya nanti ada 3 tahap restitusi. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana tahapan restitusi itu harusnya dilakukan. Dan sebetulnya itu mungkin sudah dilakukan. Nah, yang ketiga, ini saya terakhir dari saya, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mungkin kan selama ini keyakinan kelas itu bisa disebut juga dengan kesepakatan kelas, atau kalau bahasa kita sekarang dan kemarin itu tata tertib sekolah, gitu ya, pakai buku saku dan seterusnya. Kalau kemarin tata tertib itu kita buat kemudian disosialisasikan, sekarang kalau bisa tata tertib itu disepakati, artinya dibuat bersama. Jadi tidak ada dibuat kemudian disosialisasikan, tidak. Karena tata tertib itu dibuat bersama untuk dikerjakan bersama juga. Kalau di kehidupan sehari-hari misalkan ada pertanyaan,
Kenapa sih kita harus patuh terhadap peraturan lalu lintas, pakai helm, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya? Nah, selama ini kan kita selalu diatur. Kenapa? Kenapa tidak mulai dari ruang kelas kita mengubah itu? Jadi untuk mengubah dunia katanya mulai dari mengubah ruang yang paling kecil, yaitu ruang kelas, bukan? Nah, kita rubah di situ. Kalau selama ini siswa itu hanya diberi aturan, sekarang mereka kita minta bikin aturan sendiri, disepakati sendiri, kemudian konsekuensinya apa, mereka juga harus rumuskan sendiri. Di bawah saya punya ada tidak? Sebetulnya yang mau poin utama dari sesi berbagi untuk aksi nyata itu adalah rancangan tindakan yang ini. Jadi saya dan kita coba terapkan budaya positif untuk rancangannya adalah menumbuhkan budaya positif terkait peduli terhadap lingkungan. Karena kan kita sering mendengar tuh lingkungan belajar itu pasti punya pengaruh terhadap kegiatan belajar mengajarnya, gitu kan kira-kira. Dan juga terkait dengan lingkungan, kita juga punya program unggulan yang harus disukseskan. Ada sekolah sehat lah, ada dia, adalah ya. Dari situ mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus menyukseskan itu. Nah, dari situ coba kita bangun budaya positifnya. Budaya positif yang coba dibangun, yang pertama adalah bagaimana sih menumbuhkan. Jadi tujuannya adalah menumbuhkan karakter baik terkait dengan peduli terhadap lingkungan. Boleh tidak kalau di skala 1 sampai 5 budaya peduli terhadap lingkungan, kira-kira kalau sekolah kita itu skalanya berapa sih kira-kira kalau 1 sampai 5? Peduli terhadap lingkungan itu skalanya berapa kira-kira? Masih 2. Nah, itu terkadang begini, artinya saya melihat itu masalah, Bapak Ibu melihat itu juga sebagai masalah. Berarti masalah ini benar-benar harus kita tindak lanjuti, begitu ya. Nah, kemudian apa sih nanti kedepannya tolak ukur keberhasilan itu apa? Keberhasilannya nanti kalau siswa itu sudah sampai taraf mampu meletakkan sampah sesuai dengan tempatnya, organik non organik, itu baru harus sip, kira-kira gitu. Bisa nggak kira-kira tujuan itu tercapai? Kira-kira bisa tidak? Sip. Bisa ya? Tapi
artinya kita tetap optimis itu bisa kan? Nah, kalau mau dikasih waktu kira-kira berapa lama ya? Kemudian suksesnya program sekolah itu insya Allah juga menyusul. Artinya kalau siswa itu sudah sampai taraf mampu taruh sampah sesuai dengan tempatnya, organik non organik, mau mengadakan sekolah dia atau mau sekolah sehat, itu sudah bukan halangan, gitu, pasti lewatan, gitu kan. Oke. Kemudian ini dari program peduli terhadap lingkungan ini itu saya coba buat keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu global saja, jadi nggak usah terlalu konkret, nggak usah terlalu banyak pernyataan yang biasa saja disepakati oleh semua warga di kelas itu. Oke, boleh dilanjutkan. Saya punya 4 pertanyaan, yang 2 saya terkait. Pertama itu tentang berdoa, karena kita harus selalu meletakkan nilai ketuhanan itu di awal, kan? Keyakinan kelas ini saya munculkan di kelas 12 IPA 3. Jadi saya tanya mereka dengan pertanyaan begitu. Untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Jadi di belakang kita ada fotonya juga, boleh tunjukkan. Ya, belakang lagi 1. Nah, itu mereka saling menempel kertas hijau itu untuk nilai yang sudah muncul. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dengan metode inquiry apresiatif, artinya yang sudah muncul itu apa, yang perlu dikuatkan apa. Karena ini keyakinan kelas, maka ditambahkan dengan konsekuensinya perlu diapakan. Kira-kira gitu. Ke depan. Nah, dari depan yang ditanya itu ada 3 hal. Berdoa sebelum pembelajaran, kemudian setelah selesai pembelajaran, kemudian ada saling menghargai, dan tidak kalahnya ada komitmen untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Boleh kembali ke nomor 1 lagi. Nah, untuk berdoa, mereka sudah berdoa, itu kondisi baiknya. Yang perlu ditingkatkan lagi apa? Selama ini yang mimpin doa itu hanya ketua kelasnya saja. Jadi gimana kalau yang mimpin doa itu nanti secara bergantian? Hari Senin kita buat ini, dibacakan, disusun poin-poin pentingnya apa, karena semua pendapat kan hanya kadang ada kemiripan, diambil poin pentingnya. Hari Selasa mereka sudah menerapkan ini. Hari Selasa mereka sudah secara mandiri menerapkan ini. Jadi hari Senin dimulai, hari Selasa masuk, yang mimpin doa. Jadi guru datang langsung berdoa dipimpin oleh orang yang berbeda. Untuk konsekuensinya mereka memilih rata-rata didenda atau disuruh tiket walaupun bukan di jamnya. Kemudian setelah pembelajaran, nah biasanya mereka itu hanya berdoa jam pagi sama jam pulang. Ini saya pancing karena kalau saya biasanya setiap masuk dia berdoa dulu. Artinya walaupun masuk di jam berapapun dia berdoa. Karena kita tidak bisa memastikan apa yang kita sampaikan itu murni diterima semuanya, tapi minimal kita sudah menyampaikan, sudah mengoneksikan siswa itu kepada pemilik ilmunya kan itu. Oke.
menghargai mereka selama ini mendengarkan guru, katanya sudah mendengarkan, saling menghargai, kalau muridnya maju sudah. Nah, tapi sikap itu terkadang agak hilang, kadang muncul, kadang hilang. Nah, juga ada kalimat-kalimat yang mungkin entah kalimat yang kurang baik, kalimat bulian, kalimat macam-macam. Nah, itu yang masih sering muncul. Itu dituliskan di poster warna kuning. Dan untuk memperbaikinya, mereka fokusnya di denda sama bersihin. Oke, yang terakhir begitu ya. Nah, untuk komitmennya, piketnya itu sudah jalan, tapi selama ini mungkin piketnya masih pagi. Kalau saya masuk di jam terakhir, biasanya saya tunggu siswa sampai ulangan dan saya minta untuk bersihkan kelasnya sebelum mereka pulang. Itu saya beri alasan. Besok pagi Anda tidak perlu datang terburu-buru. Yang pertama, dan kalau piket pagi yang jadi masalah itu biasanya masih banyak yang belum piket. Tapi kalau piketnya siang di bawah pengawasan guru, hampir semua siswa piket, datang kelas bersih, pulang tidak meninggalkan sampah. Nah, itu mereka sepakati. Jadi untuk komitmen kebersihan di dalam lingkungan kelas minimal itu mereka sepakati. Jadi piketnya mereka ingin jalankan di siang hari. Itu sudah menjadi komitmen mereka. Dan konsekuensinya tadi mereka senang denda, dan kalau dendanya nggak mempan wali kelasnya. Kalau kita sudah wali kelasnya sudah. Mereka senang dengan denda dan lapor ke wali kelas. Itu konsekuensi yang banyak dari mereka. Oke, kita sampai ke keyakinan kelas. Untuk yang berikutnya nanti Bu Ida yang menamakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Jadi saya seperti yang dibilang oleh Pak Duda, jadi sebenarnya ini sesi berbagi. Jadi tadi sudah disampaikan sebagian besar oleh Marinda, jadi saya melanjutkan. Yang saya lanjutkan ini adalah lanjutan dari keyakinan kelas tadi. Apa sih dibuat keyakinan kelas dan buat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada anak? Sebenarnya apa sih yang harus kita lihat terlebih dahulu? Jadi di sini materi yang ingin saya sampaikan itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke. Jadi ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Dan 5, penguasaan. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan ini. Tidak hanya kita sebagai guru, tidak hanya rekan kita, tapi juga murid-murid kita. Jadi seperti apa sih kebutuhan dasar itu kalau bertahan hidup? Seperti apa sih kebutuhan bertahan hidup? Kita tuh bakal hidup kalau kebutuhan apa yang dipenuhi? Makan. Terus itu bertahan hidup. Jadi kalau
makan, butuh papan, gitu, butuh sandang untuk tetap bertahan hidup. Nah, mungkin itu lebih mudah dipahami karena kita pasti semua butuh itu. Nah, terus selanjutnya ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata setiap manusia itu punya keinginan untuk dicintai dan mencintai. Jadi kita itu nggak bisa hidup tanpa rasa cinta. Rasa cinta bu laju Pak Ibu. Oh, kalau itu saya paling mengerti. Nanti tukar percintaan itu tanya Marinda Maya. Jago katanya. Oke, jadi ternyata setiap manusia itu butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya itu seperti apa? Maksudnya gini, ketika kita di rumah mungkin tentu kita ingin dapat perhatian dari orang-orang terdekat seperti keluarga, anak, dengan suami atau istri atau orang-orang terdekat kita. Sama juga ketika kita di lingkungan kerja, ternyata kita butuh rasa diterima, butuh rasa disayangi oleh rekan kita, begitu juga kita. Jadi apapun yang kita lakukan ternyata gak jauh dari pengen atau keinginan untuk diterima dan disayangi oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, bukan hanya kita. Tadi saya bilang kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu, murid kita juga butuh itu. Ternyata murid kita itu juga butuh rasa diterima, rasa disayangi dari kita. Jadi enggak kita jadikan kayak enemy gitu kan. Murid kalau ini mucil nih gitu kan. Terus sudah dikasih stempel kamu mucil gitu kan. Terus jadinya setiap kita mungkin masuk kelas kita udah kayak memberikan gap atau jarak kepada murid kita itu, padahal setiap manusia itu punya rasa itu pengen diterima. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu yang dimaksud dengan rasa ingin disayang atau rasa ingin diterima ini. Nah, terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Jadi kalau Bu Susi tadi bilang kebutuhan dasar bertahan hidupnya handphone, mungkin makan dan handphone, main HP. Jadi main HP ini mungkin kita lebih kita masukkan ke bagian kesenangan. Apa sih sebenarnya yang kita minati? Apa sih yang sebenarnya kita senangi? Kalau Bu Susi kegemarannya masak, tapi virtual. Jadi masaknya itu di depan handphone. Masak yang nggak pernah dicicipin. Jadi kalau saya bilang itu contoh kebutuhan dasar untuk Bu Susi, ya kesenangan Bu Susi adalah masak. Berarti itu adalah kebutuhan dasar. Nah, selain kita guru-guru, apa sih yang bikin kita senang, ayo? Gajian. Ya, rasa senang, ya. Terus dapat makanan itu senang. Kalau nanti akhirnya ke kebutuhan bertahan hidup, ada rasa senang. Atau misalkan Ibu Maya, apa hobinya Bu Maya? Oh ya, nonton drakor. Nah, itu suatu kegemaran. Ya, misalkan Bu Herlin suka bersepeda, suka olahraga, gitu kan. Nah, itu suatu kesenangan. Jadi setiap manusia itu punya suatu kebutuhan untuk menyenangkan dirinya. Jadi membuat kita senang. Apa sih yang kita gemari? Misalnya saya sukanya, saya kalau udah baca novel itu bisa lupa waktu, lupa masak, lupa apa gitu kan. Nah, itu sesuatu yang saya senangi gitu kan. Atau nonton drakor kayak Bu Maya seperti itu. Jadi setiap orang pasti butuh ini. Begitu juga murid-murid kita. Ternyata mereka juga butuh gitu kan, juga butuh supaya apa yang mereka minati, apa yang mereka sukai itu kita berikan, supaya kebutuhan dasar mereka untuk kesenangan itu bisa terpenuhi. Selanjutnya kebebasan ini lebih kepada diizinkan atau punya kemampuan untuk menentukan pilihan kita sendiri. Misalkan kalau ibu-ibu dikatakan punya
Oke, tanpa ada batasan, tanpa ada paksaan, tidak dilarang-larang. Jadi benar. Jadi kalau kata Bu Endang tadi, tidak ada paksaan, tidak ada larangan, itu yang dimaksud dengan kebebasan. Jadi apa yang kita sukai tadi ada hubungannya sama kesenangan ya. Apa yang kita sukai tadi kita bebas untuk menentukan pilihan kita seperti itu. Nah, karena tadi saya bilang ini kebutuhan dasar manusia, berarti murid kita yang di kelas juga butuh itu nilai atau kebutuhan untuk kebebasan. Dalam hal ini kebebasannya bukan dibebaskan benar-benar dibebaskan, tapi tetap diberikan arahan. Jadi mereka bebas, tapi tetap kita tuntun, tetap kita arahkan seperti itu. Nah, yang terakhir kebutuhan penguasaan. Jadi ternyata kita sebagai manusia itu punya kebutuhan yang namanya penguasaan. Dianggap kita ini sebetulnya punya kompetensi. Itu yang dimaksud dengan penguasaan. Misalkan saya kasih contoh, mungkin Bu Rindu. Bu Rindu itu guru seni, jurusannya seni. Ternyata bidangnya itu seni musik. Nah, dari situ kita bisa tahu kompetensi Bu Rindu itu di bagian seni musik, gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan mungkin ada acara di sekolah untuk bagian yang musik-musik itu Bu Rindu. Nah, berarti kebutuhan dasar Bu Rindu untuk penguasaan itu bisa terpenuhi. Kenapa? Karena Bu Rindu ini sudah memiliki kompetensi itu dan yang lain mengakui. Jadi terakui kalau ternyata Bu Rindu itu berkompetensi di bagian seni musik. Jadi itulah sebenarnya yang setiap manusia itu punya. Mungkin kita nggak sadar gitu kalau kita tuh ternyata kepengen kebutuhan penguasaan kita itu dipenuhi. Kadang kita nggak sadar, tapi secara tidak langsung ternyata aku pengen begini loh, aku pengen begini. Ternyata kebutuhan yang diinginkan itu adalah yang bagian penguasaan. Jadi bukan cuma kita, tapi murid-murid di kelas kita juga ternyata butuh untuk dipenuhi kebutuhan penguasaan. Jadi bagaimana sih supaya kebutuhan ini bisa terpenuhi? Mungkin saya minta tolong Kak Rinda buat bukakan slide yang ada kasusnya di PowerPoint yang lain. Ada untungnya benar. Ada kan 2019. Oke, iya. Karena kan sudah verifikasi gitu. Kalau kita kan ini belum ada ya. Belas dan rela itu sudah terbagi-bagi ya Pak ini. Oke, ini ada kasus, mungkin kita bisa baca sama-sama kasusnya. Jadi Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan salah satu siswanya bernama Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Lalu Ibu Dani berkata, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Lalu Ibu Dani berkata kembali, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Lalu menanyakan kelas. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh-acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk
pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Jadi setelah membaca kasus ini, kira-kira kita sering nemuin nggak di kelas kita? Sering. Bahkan kadang kita juga sering kayak gitu ya. Saya juga sering kayak gitu. Jadi kalau ngeliat anak-anak yang malas-malasan, kadang saya sering tiba-tiba nyuruh maju ke depan, jangan gitu kan. Padahal dari awal dia kayak kelihatan gak minat gitu. Otomatis ya diam aja di depan papan tulis. Jadi memang dari awal tidak memperhatikan. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar yang tadi, apa yang menyebabkan Fajar itu begini? Tadi ada 5 kebutuhan dasar kan. Mungkin yang bertahan hidup kita abaikan dulu. Jadi yang 4 tadi. Jadi ada rasa sayang diterima tadi, terus ada rasa senang, ada penguasaan, sama satunya tadi ya kebebasan. Kira-kira kebutuhan apa yang menyebabkan Fajar seperti ini yang tidak terpenuhi? Penguasaan katanya Bu Maya. Ada lagi mungkin? Kebebasan katanya Bu Sri. Ada lagi mungkin atau cuma 2 itu? Kebebasan dalam tanda kutip. Ya, kebebasan dalam tanda kutip kata Bu Lela. Ada lagi? Kasih sayang. Jadi si Fajar ingin disayang. Fajar ingin disayang, gitu kan? Terus ada lagi kasih sayang, kebebasan, perasaan, kesenangan. Bu ya? Kira-kira Fajar butuh kesenangan nggak di sini? Betul. Ya. Penguasaan. Oke. Jadi tadi ada nilai ya. Ada 3 kebutuhan, maaf. Jadi ada 3 kebutuhan kata ibu-ibu. Jadi ada rasa sayang ingin diterima. Tadi kalau tidak salah Ibu Susi. Ibu Susi. Kira-kira menurut Ibu kenapa Fajar butuh rasa sayang? Kemungkinan dia dari rumahnya kurang perhatian. Jadi di kelasnya itu contohnya si Fajar ini memang sengaja seperti itu supaya dapat perhatian dari orang dewasa lagi selain dari orang tua. Oke, jadi kalau kata Bu Susi, kemungkinan Fajar di sini memang kurang kasih sayang atau kurang perhatian di rumah. Jadi bertingkah seperti itu karena ternyata ingin menarik perhatian supaya lebih diperhatikan. Gitu. Nah, oke. Kalau tadi penguasaan siapa tadi? Oke, Ibu Hermin. Menurut Ibu kenapa jadi penguasaan? Karena Fajar memang nggak bisa bahasa Inggris mungkin gitu kan. Jadi ya akhirnya cuek gitu kan. Jadi intinya kompetensinya tuh tidak terakui gitu kan. Dia tidak jago di sini. Terus tadi Bu Maya ya. Kesenangan apa Bu Maya? Fajar nggak terlalu suka dengan karakter gurunya kali Bu. Bisa? Bisa ya. Jadi mungkin di sini Fajar tidak. Guru fisika saya dikasih jadi tidak suka menjelaskan. Oke, katanya guru fisika. Jadi kadang tergantung sama pembawaan gurunya. Jadi merasa tidak senang ya merasa tidak senang. Terus mungkin kalau saya tadi ada kebebasan. Jadi kalau di sini saya melihatnya Fajar ini merasa tidak bebas. Tidak bebas kenapa? Karena memang tidak ada pilihan apa-apa. Ternyata gurunya tidak menyiapkan pilihan apa-apa buat muridnya belajar. Jadi gurunya di sini hanya menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Jadi memang tidak ada kegiatan apapun yang mungkin bisa dilakukan siswa. Sedangkan ternyata murid-murid di sini termasuk Fajar mungkin tipe belajar atau gaya belajarnya tidak seperti itu gitu kan. Jadi kebutuhan dasar Fajar karena
posisinya seperti ini, kasusnya kebutuhan dasarnya itu tidak bisa terpenuhi oleh kondisi yang seperti ini. Jadi nanti berikutnya tuh bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dasar akan dibahas lebih jauh lagi pada sesi berikutnya, gitu kan. Jadi untuk sampai saat ini kita mungkin bahas ini dulu. Kita coba pahami ternyata setiap anak didik kita itu punya kebutuhan dasar masing-masing, dan kita sebagai guru alangkah baiknya kalau kita itu bisa mencari tahu kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang harus dipenuhi oleh murid-murid kita, dan apapun tindakan mereka di kelas atau di sekolah itu ya memang ternyata ada penyebabnya ya tadi, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Makanya kan biasanya kalau kita melihat ada mungkin 2 orang atau 3 orang anak yang punya kasus, kalau kita pahami lebih lanjut ternyata mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang, atau memang mereka butuh mencukupi kebutuhan dasar, gitu kan, yang tidak terpenuhi. Jadi semuanya pasti punya alasan. Oke Pak, bisa dilanjut yang lain. Jadi ibu-ibu, kebutuhan dasar ini nanti berhubungan sama bagaimana seseorang menempatkan hal-hal lain itu di dunia berkualitas mereka. Jadi ternyata setiap orang itu punya dunia berkualitas. Itu tuh semacam gambaran dari diri kita tentang orang-orang yang punya nilai berharga di diri kita masing-masing. Misalkan sebagai contoh saya menempatkan orang tua saya sebagai bagian dari dunia berkualitas. Kenapa? Karena mereka yang membuat saya bisa seperti ini, gitu. Jadi atau misalkan saya punya kenangan dulu waktu sekolah yang sampai sekarang saya masih ingat, berarti itu masuk di dunia berkualitas. Karena hal itu saya bisa seperti ini. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru menempatkan diri kita untuk bisa ada di dalam dunia berkualitasnya murid-murid kita. Jadi itu yang mungkin jadi PR kita. Seperti yang tadi Pak Linda bilang, mungkin teorinya akan mudah, tapi ketika dipraktekkan ya memang tidak gampang. Jadi sesuatu yang kompleks dan rumit kayak gitu, karena sebenarnya yang hal-hal kayak gini kan di kehidupan kita sehari-hari kita bertemu ya. Jadi dan memang tidak semudah itu buat mengubah. Jadi pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan kita mencoba dari diri kita, nanti dibagikan ke yang lain, dengan harapan yang lain itu juga bisa mencoba hal yang sama seperti kita. Seperti itu lanjut Pak. Oke, 5 posisi kontrol. Jadi ternyata ibu-ibu sebagai guru kita itu punya posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Tahta tertinggi dari posisi kontrol guru itu ada di bagian manajer. Nah sekarang mari kita merefleksikan diri kita masing-masing. Coba selama ini tuh kita tuh berada di kontrol mana sebenarnya? Kalau saya merefleksi, saya biasa jadi penghukum. Jadi dikit-dikit nggak sesuai sama saya hukum. Terus saya kadang bisa jadi teman ke anak, ke murid. Kadang saya memposisikan diri saya sebagai teman. Terus kadang juga membuat rasa bersalah, jadi bikin mereka tuh ngerasa bersalah. Ya, jadi sebenarnya posisi kita tuh gimana, kan? Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini ada di tabel ada tulisan identitas gagal
gagal, kontrolnya dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrolnya dari luar. Terus ada identitas berhasil atau sukses, kontrolnya dari diri. Jadi kalau bisa diterjemahkan mungkin seperti ini, posisi penghukum membuat orang merasa bersalah sebagai teman dan pemantau itu rata-rata hanya bisa menimbulkan motivasi dari luar. Tapi kalau sudah kita sebagai manajer, kita berusaha menumbuhkan motivasi murid kita dari dalam. Jadi di sini guru ketika ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, tujuannya apa? Identitasnya ya murid kita jadi menghindari hukuman karena kita biasa menghukum gitu kan, atau membuat mereka merasa hal yang mereka lakukan itu salah. Terus kalau sebagai teman dan pemantau itu biasanya murid kita jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Tapi kalau sebagai manajer, ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, murid kita itu jadi lebih menghargai dirinya sendiri. Nah mungkin kita telah sama-sama. Ketika kita jadi penghukum itu biasanya yang kita lakukan itu lebih kepada menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu dengan cara apa? Biasanya kalau kamu nggak lakuin itu awas ya. Nah itu penghukum dari saya banget. Saya juga begitu, gitu kan. Kalau kamu nggak ngerjain, awas ya, gitu kan. Pokoknya harus dikerjain, harus, gitu kan. Itu penghukum. Nah, terus hasilnya apa pada murid? Hasilnya murid itu jadi tipikal yang memberontak dan menyalahkan orang lain serta menjadi murid yang suka berbohong. Itu ternyata seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu jadinya meletakkan kita di luar dunia berkualitasnya. Jadi tadi saya bilang dunia berkualitas itu kita menempatkan orang-orang yang mungkin berarti di hidup kita ke dalam gambaran atau ke dalam pikiran kita. Gara-gara orang itu loh kita bisa kayak gini, dan hal ini tuh konteksnya baik ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menjadi penghukum, maka anak-anak akan menaruh kita di luar dunia berkualitas mereka. Terus murid itu biasanya akan berkata seperti ini, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, sering kan kita temui seperti itu. Ya, jadi saya juga seperti itu karena saya sering menghukum. Nanti anak-anak, biarkan aja, paling ibunya ngomel-ngomel, paling kayak gitu juga. Jadi kita ternyata berada di luar dunia berkualitasnya murid ternyata. Nah, dampaknya apa? Dampaknya murid itu jadi mengulangi kesalahan karena ya ternyata kita ada di luar dunia berkualitas mereka. Seperti itu. Mungkin saya lanjutkan. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya kita bakal berceramah sambil mengatakan seharusnya begini loh, ibu tuh kecewa sama kamu, kayak gitu kan, ibu kecewa. Nah, Ibu Hermin senyum-senyum. Ibu Hermin sering begitu? Ya, saya itu suka membuat Iya, sama saya juga. Jadi saya sering membuat murid saya merasa bersalah, kayak gitu kan. Jadi saya pengen dia tuh merasa dia salah. Nah, jadi jadi biasanya guru berkata seperti apa? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu tuh stres sama kamu. Terus sering banget kan? Jadi ibu sudah stres sama kalian. Sudah dikasih tahu berkali-kali, gitu. Masih aja, gitu kan? Jadi ternyata posisi kita itu adalah membuat rasa bersalah. Nah hasilnya gimana? Murid kita itu jadi orang yang sering menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, kita diletakkan di luar dunia berkualitas murid. Jadi kita diletakkan di tempat itu, tidak di bagian dalam dunia berkualitasnya. Terus murid kita apa? Maaf Bu ya, maaf. Kenapa? Karena kita selalu membuat mereka merasa bersalah. Dampaknya apa? Ada dampaknya dihasilkan dan hari besar itu jadi rendah diri, nggak percaya diri sama dirinya. Jadi belum apa-apa udah, kayaknya aku salah lagi. Jadi dia rendah diri. Jadi apapun yang dia lakukan atau mau kita lakukan, mereka tidak percaya diri dengan hasilnya karena pasti merasa bakal
membuatkan alasan-alasan untuk murid kita. Jadi karena kita menganggapnya kan oh nggak apa-apa gini, biasanya kita membuatkan alasan-alasan untuk mereka. Nah contohnya seperti apa? Guru itu akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, ayo nah lakukan demi saya, kayak gitu. Terus masa kamu nggak mau? Ingatkan pernah saya bantu. Jadi masa kamu nggak mau gitu? Ketika kita mungkin memberikan suatu perintah gitu kan, terus anak itu mungkin tidak mau gitu kan, lalu kita menyebutkan hal yang sudah kita lakukan pada mereka, masa tidak mau seperti itu? Biasanya sudah saya bantu. Nah itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Hasilnya apa? Anak-anak jadi ketergantungan apa-apa. Oh kan ada ibu ini, oh ada bapak ini. Kenapa? Karena udah biasa dijadikan teman. Jadi seperti itu. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka kita ada di dunia berkualitasnya atau murid kita. Biasanya murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, oh ternyata begitu. Nah, mereka akan berkata seperti ini karena apa? Karena kita tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Jadi kalau udah bertolak belakang yang kita lakukan dengan apa yang mereka harapkan, mereka akan berkata seperti ini, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata bukan, ternyata begitu ya. Terus dampaknya pada murid, ternyata murid itu menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung pada kita. Terus selanjutnya ada posisi pemantau. Nah, posisi memantau ini biasanya guru itu bertindak sebagai penghitung dan mengukur. Biasanya ketika memantau, guru itu bertanya, apa sih peraturannya? Selama ini apa sih peraturannya? Seperti itu. Terus hasilnya apa? Hasilnya itu murid jadi menyesuaikan diri apabila diawasin, apabila diawasi. Jadi tidak dari dirinya sendiri. Jadi kalau tidak diawasi ya sudah gitu kan. Itu peran sebagai pemantau. Nah kaitannya murid meletakkan ikat pada dunia berkualitas mereka. Terus biasanya murid akan berkata, ini untuk kasus-kasus kayak di SD mungkin ya. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini lebih kepada ketika kita kasih mereka tugas atau sebuah konsekuensi dari apa yang mereka kerjakan. Misalkan karena kamu begini maka kamu harus begini. Misalkan waktu itu saya juga pernah posisinya sebagai pemantau menghukum, tapi hukuman yang saya berikan itu atas dasar mau mereka. Jadi lebih kepada pemantau nanti jatuhnya. Jadi mereka itu ngeluarin baju gitu kan. Jadi saya tanya, terus apa yang mau kalian lakukan supaya bisa membuat kalian sadar? Oh saya pengen tulis aja di kertas gitu kan. Berapa halaman bu? Kayak gitu. Nah jadi mereka menentukan apa yang mereka mau lakukan untuk memperbaikinya. Tapi di sini posisi guru itu bertanya, mengukur dan menghitung apa peraturan selama ini kan? Terus apa yang mau kamu lakukan untuk ini? Tapi kalau anak itu tidak ada kita, ya sudah gitu. Jadi hanya bertindak menyesuaikan diri apabila diawasi. Terus dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Misalkan contohnya, kalau kamu baik di kelas dapat poin 5 gitu. Kalau kamu nggak baik, poinnya dikurangi. Nah berarti posisi kita sebagai pemantau. Ada kok di sini yang seperti itu? Bu Rindu? Ya. Oke, Bu Rindu menempatkan posisinya sebagai pemantau. Kalau anak ribut, maka poinnya berkurang. Kalau anak bertingkah baik, maka poinnya bertambah. Berarti posisi Bu Rindu pada saat itu sebagai pemantau. Nah, lanjut, manajer. Posisi manajer ini saya bilang tadi akan tertinggi untuk 5 posisi kontrol guru. Guru di sini mengajukan pertanyaan. Nah, biasanya guru akan bertanya apa yang kita yakini. Nah, ini nanti hubungannya ke keyakinan kelas. Jadi setiap murid itu punya nilai kebajikan yang mereka yakini untuk
Jadi kalau misalkan anak-anak itu sudah meyakini sesuatu, maka ketika ditanya apa yang mereka yakini atau apa yang sudah kita yakini, anak-anak itu akan menjawab hal apa yang mereka yakini, dan guru akan bertanya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tadi seperti yang dibilang ada restitusi. Jadi ketika anak suatu praktik yang membuat anak itu ketika kembali ke kelompoknya, kembali ke kelasnya, dia menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih kuat seperti itu. Jadi menguatkan pribadi di sini hasilnya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, tentu saja sebagai posisi manajer, anak-anak akan menempatkan kita di dunia berkualitasnya. Nah, murid akan berkata bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan. Terus dampak pada murid itu menjadi mengevaluasi diri dan mencari cara buat memperbaiki dirinya. Mungkin ke kasus yang tadi, Pak. Kasus sama juga ya. Ini ada kasus, dan kasus ini setelah saya cermati posisinya adalah posisi manajer. Mungkin bisa kita cermati sama-sama. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP, guru baru. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu. Tuh, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi. Ibu Santi ini wali kelasnya. Jadi Ibu Eni penggantinya, Ibu Santi yang wali kelas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan, apakah mereka bersedia melakukan sesuatu untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan ini boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan mereka adalah kirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Jadi di sini Ibu Santi memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi bertanya kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya masalah ini teratasi. Jadi kalau posisi manajer itu biasanya menanyakan ke anaknya apa yang mereka bisa lakukan supaya masalah itu bisa teratasi. Jadi tidak langsung diberikan hukuman atau apa, tapi ditanyakan apa yang bisa mereka lakukan supaya apa yang mereka
itu. Mungkin contohnya seperti ini lagi. Mereka sudah punya keyakinan kelas yang mereka yakini, tapi mereka tetap melanggar keyakinan itu. Di kelas mereka punya nilai kebijakan yang harus, nilai kebajikan yang harus mereka yakini, yaitu saling menghormati baik sesama teman maupun ke guru atau seluruh warga sekolah. Ternyata pas Bu Maya, saya ambil Bu Maya tadi, Bu Maya ngajar, Bu Maya guru kimia mengajar, ternyata ada anak yang main handphone. Terus Bu Maya ambil handphonenya, terus dilaporkan ke wali kelas. Maka apa yang dilakukan oleh wali kelas itu tidak memberikan langsung hukuman, tapi bertanya dulu kenapa alasan mereka jadi HP. Pasti ada alasannya kan? Kenapa main HP gitu? Sesuai tidak dengan apa yang sebelumnya kita yakini. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang biasanya diberikan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Mungkin dilanjutkan tadi Pak. Ya, sebelumnya ada saya. Oke, nah biasanya ada pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, maka posisi guru di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Terus kamu itu tidak pernah benar ya kalau ngelakuin apa. Nah, biasanya kalau bilang kayak gini, posisi guru itu penghukum. Kalau kita berkata, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu posisi kita sebagai teman. Misalkan kamu mendapatkan stiker hari ini atau kamu dapat poin hari ini, itu biasanya posisi kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi kita sebagai manajer. Atau misalkan ada bahasa kayak gini, kamu selalu terus-terusan menjadi yang terakhir. Nah, itu sering saya. Itu biasa posisinya sebagai penghukum. Kamu lagi ya, gitu kan. Biasa saya sering kayak gitu. Kamu terus yang salah, ya. Kamu terus yang terlambat. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Boleh dilanjut Pak? Jadi di sini sebenarnya posisi manajer itu adalah pergerakan dari posisi pemantau. Jadi sebenarnya posisi pemantau itu sudah mantap. Jadi lebih mantap lagi apabila kita bisa menjadi manajer untuk murid-murid kita. Lanjut Pak. Oke, segitiga restitusi ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Jadi kalau tadi kata Pak Rinda sebelumnya yang disampaikan, restitusi itu adalah bagaimana kita menciptakan supaya anak-anak itu ketika punya sesuatu dia akan kembali lagi ke lingkungannya dalam penguatan yang lebih kuat atau punya nilai-nilai yang lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi posisi yang pertama itu seharusnya ketika anak-anak punya kasus atau punya masalah, kita seharusnya menstabilkan identitas dulu. Setelah itu kita validasi kebutuhannya itu apa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap anak ternyata punya kebutuhan dasar. Cuma kadang kita nggak ngerti mereka tuh butuh apa. Jadi di sini validasi kebutuhan itu kita bisa melihat apa sih yang menyebabkan anak tersebut melakukan suatu tindakan. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalkan digambarkan, maka gambarnya adalah berbentuk segitiga seperti ini yang dikatakan sebagai segitiga restitusi. Lanjut Pak. Oke. Menstabilkan identitas ini cenderung membuat biasanya gini, ketika kita bertanya sesuatu, kita itu ketika anak melakukan kesalahan, kalau misalkan langsung kita judge gitu kan, anak itu biasanya akan merasa gagal, merasa salah gitu kan. Jadi menstabilkan identitas ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi caranya seperti apa? Caranya guru itu berkata, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Atau
juga berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau sebelum menghukum mereka tadi dibilang, atau sebelum mereka ditanya, sebelum mereka ditanya, kita bilang dulu, Bapak Ibu juga pernah kok dulu salah. Nah, jadi kita katakan seperti itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu udah merasa salah tapi nggak merasa dirinya gagal. Jadi mereka tuh masih merasa punya nilai positif yang bisa diperbaiki nanti kayak gitu. Terus ada juga bisa dengan kalimat seperti ini, kita pasti bisa kok menyelesaikan masalah ini. Atau boleh juga dengan kalimat, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Yang saya lebih tertarik adalah bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Hal ini bisa kita lakukan jika mungkin ada anak yang berkelahi, itu kan kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer untuk mengetahui bagaimana cara buat menyelesaikan masalahnya. Terus bisa juga dengan kalimat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu sudah berbuat baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi menstabilkan identitas itu membuat anak yang sudah gagal ini masih merasa punya nilai positif yang kiranya nanti bisa diperbaiki oleh mereka. Lanjut, Pak. Tahap selanjutnya untuk segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini membantu siswa atau murid mengenali tentang basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Jadi tujuan seorang anak melakukan sesuatu pasti memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Sebagai guru, kita harus tahu apa kebutuhan dasar tersebut. Jika di posisi manajer, biasanya guru akan berkata seperti apa? Kamu bisa aja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu gak melakukan itu. Ketika anak melakukan sesuatu, tapi kita anggap sesuatu itu bisa saja hal buruk lebih berat terjadi, tapi mereka tidak memilih itu, tapi memilih yang lebih ringan, tapi tetap buruk. Kita bisa bertanya seperti itu. Atau juga seperti ini, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mungkin mereka punya sesuatu sikap yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita bisa memvalidasi kebutuhan mereka dengan cara seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Ini bisa juga kita gunakan sebagai validasi kebutuhan. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini fungsinya untuk melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru pada posisi ini dan pada tahap ini menanyakan apa nilai yang selama ini dipercayai oleh murid di kelas maupun di sekolah. Yang selama ini kita yakini. Jadi nggak hanya murid, tapi gurunya juga meyakini itu. Misalkan saling menghormati, kerapian, disiplin seperti itu. Nilai-nilai universal apa saja yang akan disepakati. Kalau nilai disiplin berarti anak-anak tidak mengeluarkan baju. Itu nanti hubungannya sama kerapian, disiplin terhadap peraturan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita bisa menanyakan ke anak-anak kita. Apa sih kelas yang ideal yang ada di pikiran mereka seperti apa? Nah, itu juga kita ada di posisi menanyakan keyakinan. Atau bisa juga kita tanyakan sebenarnya kamu mau jadi anak yang seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu dan kamu tuh mau jadi orang yang seperti apa? Jadi di sini segitiga restitusi itu lebih kepada bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kadang memang ada saatnya kita hanya jadi pemantau, tapi ada saatnya kita harus balik lagi jadi manajer buat murid-murid kita. Supaya apa? Supaya mereka punya motivasi, atau ketika mereka
sesuatu, mereka yakini apa yang mereka lakukan. Jadi bukan cuma karena kalau nggak dilakukan atau kalau nggak diawasin ya aku nggak usah lakukan, kan nggak diawasin. Jadi nggak kayak gitu, tapi memang betul-betul dari diri mereka harus melakukan itu karena sesuai dengan apa yang mereka percaya atau yakini, seperti itu. Ya begitu jawabannya, lanjut Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, seperti yang dibilang Karinda tadi, ini semua teori yang harapannya bisa kita lakukan sama-sama. Mungkin tidak mudah, dan saya sudah mencoba itu memang ternyata tidak semudah itu, tidak semudah teorinya. Tapi ketika kita mau belajar lebih lanjut, di situ kita jadi tahu bahwa ternyata selama ini banyak hal yang ternyata harus diperbaiki dari diri kita, seperti itu. Jadi seperti Pak Rida bilang, semakin kita belajar, semakin juga kita tahu kalau ternyata kita tuh banyak yang keliru yang selama ini kita lakukan. Nah, saya pun seperti itu. Jadi belajar di sini membuat saya yakin kalau ternyata makin belajar tuh saya makin merefleksi diri saya. Ternyata banyak hal yang tidak sesuai. Mungkin sebelumnya saya jadi penghukum, ternyata menjadi penghukum itu tidak sepenuhnya baik, karena baik bukan, cuma ada yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi mungkin nanti akan bertemu lagi dengan sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Kalau baginya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan untuk sampai ya. Tutup dulu. Kamera masih Demikian acara berbagi tentang budaya positif yang diharapkan oleh kegiatan CGP, yaitu yang sudah disampaikan oleh Bu Ida dari SPG dan Bapak Rinda Putro Saputro oleh Bapak Rinda Purwo Saputro MTD yang sudah kita dengarkan dan kita sama-sama belajar. Pada kesimpulannya adalah budaya-budaya positif itu pada dasarnya adalah sudah kita pernah lalui semua, kita sebagai bapak dan ibu dulu. Cuma di sini adalah kita ternyata lebih ditegaskan lagi apa yang kita lakukan adalah akan menjadi beberapa motivasi dan beberapa kebutuhan daripada sikap anak didik kita. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbaginya Pak Rinda dan Ibu Ida kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan. Dan terima kasih atas waktunya ibu sekalian untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan berbagi kebiasaan baik, gitu ya, kebiasaan baik. Harapannya adalah bisa kita cerminkan pada perilaku kita sebagai guru dan nanti kepada murid. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.